Ya, terima kasih kepada seluruh pengisi acara yang tadi mungkin sudah menyampaikan beberapa sambutan, juga beberapa yang disampaikan kepada kita. Ya baik, mungkin tadi Bapak dari pihak sekolah menyampaikan bahwasanya 50 orang meninggal setiap harinya di Indonesia karena overdosis oleh narkoba. 50 orang. Bayangin saja kalau seman satu ini ya, seman satu ini kalau ada misalnya 10% saja berarti 5 orang. Kalau di sini ada pemakai itu 5 orang meninggal setiap hari. Dari 1.200 orang tinggal berapa lagi kalau sekarang? Satu. Bisa kita bayangkan tidak? Bisa. Ya baik, mungkin sebelum kita memasuki acara inti atau acara pokok, pemaparan tentang apa sih itu narkoba, apa sih itu jenis-jenis narkoba, apa sih bahayanya narkoba. Mungkin saya sebelumnya akan mengingatkan pada seluruh teman-teman, pada adik-adik seluruhnya, kami di sini punya hadiah door prize 3 paket ya. 3 paket, satu paketnya itu berisi satu buah buku yang warna biru dan juga buku yang warna merah serta amplop mungkin di dalamnya ada berisi nominal rupiah ya. Jadi kami akan memberikan hadiah ini jikalau Anda sekalian menyimak pertama. Sehingga kalau Anda sekalian menyimak, ketika kami akan bertanya kepada Anda apa yang disampaikan oleh moderator di depan nanti, adik-adik sekalian bisa menjawabnya. Dan akan kami berikan langsung tunai, ya. Jadi tiga paket door prize, satu paketnya itu berisi 3 item, satu buku warna biru, kedua buku warna merah, dan yang ketiga amplop berisi rupiah. Oke? Langsung ya. Jadi sekali lagi kami haturkan terima kasih atas partisipasinya di acara kami. Mungkin langsung saja. Sebelumnya mungkin saya punya yang ketika saya bilang generasi muda modern say no to drugs. Oke? Say no to drugs. Oke? Siap? Oke. Ayo kita coba dulu. Generasi muda modern drugs gitu ya. Say no to drugs. Oke? Kita lagi. Say no to drugs. Generasi muda modern. Say no to drugs. Tidak ada hal-hal yang memabukkan. Tidak ada hal-hal yang merusak diri sendiri. Sekali lagi. Generasi muda modern. Say no to drugs. Ini say no to drugs. Sekali lagi ya. Kalau sudah sekali lagi, kita masuk ke acara ini. Oke, sekali lagi. Generasi muda modern. Say no to drugs. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Mungkin langsung saja kepada acara ini yakni penyuluhan dan pemaparan materi yang akan langsung dibawakan oleh Kak Aris ya. Kak Aris Susanto ya. Kepada Kak Aris Susanto waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung saja perkenalan dulu ya. Nama saya Ari Susanto. Saya dari Fakultas Hukum UNINUS Universitas Islam Nusantara Bandung. Kami akan memberitahukan bahaya narkoba, apa sih dampak dari narkoba, dan apa akibat dari narkoba tersebut. Langsung saja, ada yang tahu nggak narkoba itu apa dan nafsa itu apa? Ada yang tahu nggak narkoba? Oh, sip, bagus. Kalau kalian nggak tahu, maka saya akan memberitahukannya. Narkoba dan nafsa. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Sudah singkatan dari aja berbahaya, berarti sangat berbahaya narkoba tersebut. Sedangkan nafsa singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Zat adiktif itu orang-orang yang kecanduan, jadi ingin lagi untuk menggunakannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan menjadi 3 golongan yang tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang pertama, tanaman papair, opium mentah, dan opium masak. Dan yang kedua, opium obat, morfina, dan ganja. Dan yang ketiga, barang-barang dan turunan-turunan dari morfina dan kokain, valium, ekstasi, dan sabu-sabu, dan LSD. LSD adalah Live Synthetic Diethylamide. Nanti dijelaskan itu nama-nama obat. Ada yang dari IPA di sini? Mana yang dari IPA? Hebat. Nanti calon-calon kalau sudah lulus bisa masuk ke fakultas hukum. Lanjut lagi. Narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologi seseorang seperti pikiran, perasaan, perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Ini gambarnya orang-orang yang menggunakan narkoba. Ini baru awalnya doang. Bahkan kalau terus menerus dia bisa lebih parah daripada ini. Jenis-jenis narkoba ada 4. Yang pertama adalah opium. Opium atau heroin dan morfin. Sedangkan yang kedua adalah ganja. Dan yang ketiga adalah amfetamin atau ekstasi dan sabu. Yang terakhir adalah kokain. Langsung masuk saja yang pertama. Opium atau heroin dan morfin. Ini gambarnya. Opium, heroin, dan morfin jus dari bunga opium dan disulingkan untuk membuat morfin. Kodein dan heroin, opium digunakan berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit, mencegah batuk dan diare. Jadi opium itu padahal obat kalau digunakannya tidak berlebihan. Siapa namanya? Novia. Tetapi kenyataannya opium itu digunakannya malah overdosis atau berlebihan, dan akhirnya gejala-gejalanya adalah seperti ini: perasaan tenang dan bahagia. Jadi seseorang yang menggunakan opium itu dia perasaannya senang, walaupun dia mempunyai masalah, tapi enjoy aja tanpa ada rasa pikiran. Dan akibatnya masalah tersebut bukan hanya selesai, tapi malah menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Dan yang kedua, acuh tak acuh dan apatis. Dia cuek kepada teman-temannya, walaupun temannya tersebut punya masalah, tapi dia enjoy. Biarin itu mah teman saya juga nanti juga selesai sendiri masalahnya. Tetapi kalau kalian tidak menggunakan opium, maka kalian akan respect kepada teman-temannya. Tetapi kalau kalian menggunakan opium ini yang secara berlebihan, kalian akan cuek atau acuh tak acuh. Dan yang ketiga, malas bergerak. Seseorang yang menggunakan opium, dia malas bergerak. Padahal dalam hidupnya dia mempunyai masalah, pekerjaan numpuk, dan akhirnya dia malas bergerak, dan pekerjaannya bukannya malah makin bagus, tapi malah makin hancur setiap harinya, atau step by step dia bakal hancur. Dan yang keempat adalah mengantuk. Seseorang yang menggunakan opium, dia hanya berpikir mengantuk terus.
setiap hari mengantuk, walaupun di siang hari tetap aja mengantuk. Dan yang kelima adalah rasa mual. Seseorang yang makan opium, dia terus mual dan mual. Apa kalian mau terus mual dan mual? Pasti tidak mau kalian. Dan yang keenam adalah bicara cadel. Seseorang yang menggunakan opium, dia bicaranya seperti Aziz Gagap. Tapi Aziz Gagap itu dia hanya berpura-pura, dia bohong. Aslinya mah dia lancar untuk bicara, karena dia sedang acting. Dan yang ketujuh adalah pupil mata mengecil dan melebar jika overdosis. Jadi tahu pupil mata? Pupil mata yang hitam ini bisa mengecil kalau kalian menggunakan opium yang secara berlebihan, atau juga membesar. Beda dengan secara normal, manusia yang normal, yang lainnya, yang sedang. Tapi kalian kalau menggunakan opium, pupil mata kalian akan membesar dan mengecil, dan akan kelihatan tidak lebih sempurna lagi atau jelek. Dan yang terakhir adalah gangguan perhatian daya ingat menjadi berkurang. Pasti kalian mempunyai tujuan. Kalian pengen jadi apa sih? Kalau dari fakultas hukum mungkin bisa jadi hakim, jaksa, atau pengacara, atau yang lainnya. Tapi kalau kalian masih panjang prosesnya, entah jadi apa, entah dari sini nanti pindah ke jurusan kedokteran lebih bagus lagi. Tetapi kalau kalian menggunakan opium, gangguan daya ingat menjadi berkurang. Seseorang yang menggunakan opium, daya ingat kalian akan berkurang. Sedangkan seseorang yang pengen sukses harus mempunyai memori yang lebih, harus mempunyai daya ingat yang bagus. Tetapi kalau kalian menggunakan opium, maka kehidupan kalian akan hancur, karena daya ingat kalian sudah rusak karena obat opium, heroin dan morfin. Masuk yang kedua. Yang kedua adalah ganja. Pernah dengar ganja? Pasti kalian pernah dengar, karena Indonesia adalah lubung dari ganja, terutama di Aceh. Sip, bagus yang di belakang. Ganja bisa memicu dan mencampur adukan antara kecemasan dan depresi. Jadi kalau kalian cemas, sudah pusing, apalagi dicampur dengan depresi, mungkin bisa stres akhirnya, atau bisa gila akhirnya. Kan kayak gitu nih. Gejala-gejalanya rasa senang dan bahagia. Dia senang terus, sama dengan tadi opium. Rasa senang terus tanpa memikirkan masalah, enjoy, cuek, pokoknya senang terus. Bahkan dia kayak orang gila, senang-senang gitulah. Yang kedua adalah santai dan lemah. Orang yang menggunakan ganja, dia santai dan lemah, santai saja hidupnya tanpa memikirkan entah keluarganya, entah temennya, entah yang lainnya. Dan yang ketiga adalah acuh tak acuh. Ini sama dengan opium. Siapapun yang menggunakan ganja, dia tak acuh, cuek kepada temennya, kepada keluarganya, bahkan keluarga yang sudah mendidik kalian dari waktu masih bayi sampai kalian sudah dewasa seperti ini. Tapi kalian cuek kepada keluarganya. Bagaimana cara membalas budi kepada keluarga orang tua kalian? Dan yang keempat adalah mata merah. Matanya merah, tapi merahnya ini berbeda dengan mata merah yang biasa. Tapi mata merahnya mungkin berlebihan kalau kalian menggunakan ganja. Dan yang kelima adalah nafsu makan meningkat. Seseorang yang menggunakan ganja, dia nafsu makannya bisa 5 kali sehari, bisa 6 kali sehari. Dia terus lapar dan lapar terus. Dan nanti ada zat adiktif, pokoknya kecanduan. Jadi nasi itu ada zat adiktif. Ingin lagian, masih rokok. Seseorang yang menggunakan rokok ini sama, akhirnya ingin mencoba. Bro. Sama juga ganja. Nafsu makannya meningkat, berbeda dengan keseharian sebelumnya yang sudah menggunakan ganja berlebihan. Dan yang keenam adalah mulut kering, mulutnya bakal kering menggunakan ganja, yang terus-menerus menggunakan ganja. Jelek pasti kalian kalau mulutnya kering dan akhirnya tahu bungkus rokok. Nah kayak gitu akhirnya lama-kelamaan. Itu efeknya dari ganja tersebut. Dan yang terakhir adalah pengendalian diri yang bisa hilang. Seseorang yang menggunakan ganja, dia akan hilang konsentrasinya. Contohnya kalian sedang belajar sama guru, tapi kalian menggunakan ganja, maka kalian akan tidak konsentrasi, malah cuek, malah tidak tiduran, malah main HP-an. Nah, itu adalah akibat dari ganja. Yang ketiga adalah
amfetamin atau ekstasi, nyambung sabu-sabu. Pernah dengar Aris sorangan sabu-sabu? itu batu kapur Sabu-sabu. Ini adalah gambar dari ekstasi, ini adalah gambar dari sabu-sabu. Ini gambarnya. Maaf, kami tidak bisa memberi sampel kepada kalian karena dilarang oleh undang-undang pasal 1 itu dilarang membawa ganja atau sejenis dari narkoba, maka kami akan dihukum kalau kami membawa sampel tersebut. Memang hukumannya sangat berat sekali. Nanti kami akan jelaskan di sini. Amfetamin atau ekstasi sabu-sabu salah satu jenis yang dibuat ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet dan akan mendorong aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri dan juga sering menyebabkan kematian. Pernah dengar artis yang menggunakan sabu-sabu? Dia hanya ingin, dia gila harta, dia hanya karena uang, akhirnya dia tenaganya dibuang karena kekuatannya melampaui batas nih, aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuhnya. Akhirnya setelah obat ekstasi atau sabu-sabu itu hilang, maka baru terasa sakit, terasa capek. Lalu pada tekanan bem, nah itu contohnya. Tapi aman. Caranya, singkat, kos yang meningkat. Jadi seseorang yang menggunakan ekstasi dan sabu-sabu, kos yang meningkat. Contohnya dari siapa namanya? Novia sedang membawa sapu contohnya. Terus ada temennya yang menggunakan ekstasi dan sabu-sabu. Karena dia menggunakan ekstasi dan sabu-sabu, dia wafarannya meningkat. Dia bawa sapu buat apa ya? Mungkin dia mau membunuh saya mungkin. Akhirnya sapu itu dibuang. Padahal